Puji Tuhan, saya berharap hari ini juga kita tetap dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus tetap menyertai dan menolong kita kapan dan di mana saja kita berada. Kalau kemarin kita bicara tanggung jawab gembala, tanggung jawab seorang pemimpin, yang dimaksudkan di sana adalah Tuhan untuk umatnya. Saya percaya kita makin lebih memahami bahwa hanya di dalam Yesuslah kita mendapatkan jaminan secara penuh. Hari ini kita akan masih bicara tentang kitab Mazmur 23 ini. Kita akan lihat di ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang kedua ini dalam kitab Mazmur 23 ini dikatakan di sana, ia membimbing aku di padang rumput yang berumput hijau. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin memastikan bahwa apa yang kita konsumsi, bahwa apa yang kita makan, Tuhan rindu. Itu membuat pertumbuhan kerohanian kita supaya tetap sehat. Dikatakan di sini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ketika kita menerima firman, ketika kita menyambut firman Allah dengan sukacita, dengan damai, dengan hati yang meluap dengan ucapan syukur, maka saya percaya kerohanian saya, kerohanian kita semua pasti hari demi hari akan bertumbuh, akan berkembang sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena dia katakan di sini, digambarkan di sini, dia membawa kita ke rumput yang hijau. Dia memastikan bahwa setiap yang kita nikmati di dalam Tuhan itu akan memberikan kesehatan di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, dan dia rindu hidup kita akan terus dibaharui dari hari ke hari. Kita akan menikmati indahnya di dalam Tuhan. Ketika orang-orang di sekitar kita membuat kita gondok, membuat kita marah, Tuhan akan datang dalam hidup kita, memberikan firman Allah untuk menahan kita untuk tidak melakukan pelanggaran, untuk tidak menahan kemarahan, apalagi disertai menimbun kebencian. Mungkin di sekitar saya tinggal, di sekitar kita tinggal, ada orang-orang yang tidak membangun kita. Ada orang-orang yang tidak bisa memberikan kepastian di dalam hidup kita. Namun percayalah,
Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Dia terus akan membawa saya, membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia tidak menginginkan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang merusak pencernaan kita. Tapi Dia rindu firman Allah ini, seperti yang dikatakan oleh kitab Mazmur 119 ayat 125. Dia rindu firman itu akan menjadi pelita bagi kaki kita dan akan terus menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Haleluya. Mungkin kita sedang dalam tekanan, mungkin kita sedang dalam keadaan masalah. Orang sekitar kita tidak mau peduli, orang sekitar kita tidak mau pahami, termasuk keluarga kita sendiri. Namun percayalah, Tuhan terus mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Tetaplah di dalam Tuhan. Konsumsilah senantiasa firman Allah yang digambarkan di sini bagaikan rumput yang hijau. Dia ingin kita menikmati firman itu dalam kesenangan, dalam sukacita. Dia tidak mau kita menerima firman itu membuat muka kita keriput. Tapi seperti firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita bisa memelihara hati kita yang akan terus mengalami kegembiraan sekalipun kita tidak akan lepas dari persoalan, dari masalah hidup ini. Rahasianya adalah tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Ketika domba-domba tetap di bawah pengawasan gembala, itu dapat dipastikan dia akan terlindungi. Dia akan menikmati makanan-makanan yang bernutrisi tinggi, memiliki gizi yang pas, tepat, tidak akan mempengaruhi pertumbuhan badannya. Di luar firman Allah kita tidak akan bisa menikmati pertumbuhan rohani yang benar. Kita hanya bisa menikmati pertumbuhan yang benar ketika senantiasa hidup kita ini ada di dalam Tuhan. Lewat apa? Menjauhi kejahatan. Lewat apa? Tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah bergeser dari Tuhan. Milikilah iman yang teguh, iman yang teruji. Kita akan melihat janji-janji Tuhan pasti akan menjadi milik bagian kita semua. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Percayalah, air hidup itu, Yesus berkata, akulah air hidup. Dia akan membawa kita kepada air yang tenang. Dia akan membuat kita, dia akan membuat saya untuk menikmati keindahan di dalam Tuhan ketika kita bisa melewati ujian. Jangan lupa, anak Tuhan tidak boleh lepas dari ujian. Ingat itu.
Anak Tuhan akan ada selalu di gelanggang pertandingan, di mana iman kita diuji, kesetiaan kita diuji, kesabaran kita diuji. Namun percayalah, ketika kita tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan, masalah boleh datang, tapi percayalah, Yesus yang kita sembah akan senantiasa memampukan kita, memampukan saya untuk bisa melewati ujian demi ujian yang sedang kita hadapi. Mungkin itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, teman sepelayanan, anak-anak kita di rumah, ya, istri, suami. Percayalah, siapapun yang mendengarkan firman Allah ini, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Percayalah, Dia selalu hadir untuk kita, dan Dia punya cara untuk menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.